Disinilah, hutan yang paling jauh di Vietnam. Kakak perempuan ini, karena dia bosan dengan kehidupan mainstream di kota. Jadi dia pergi sendirian jauh ke dalam hutan. Bersiap untuk memulai hidup baru. Tempat ini relatif lembab, tidak hanya membuat rumah untuk hidup, tetapi juga membuat sistem air. Setiap pipa memiliki saluran air besar dan kecil yang berbeda. Masing-masing bekerja dengan desain yang cerdik. Di pagi hari, kakak bangun dan memasak panci berisi air mendidih untuk membuat air minum, agar bisa bertahan hidup di hutan ini untuk waktu yang lama. Waktu yang diperlukan untuk merebus air dapat secara efektif membunuh bakteri patogen. Sambil memasak air, kakak mengambil pisau dan pergi ke tepi sungai, dengan tujuan untuk menemukan batu yang cocok untuk mengasah pisau. Pisau ini adalah alat kelangsungan hidup kakak di dalam hutan ini. Setelah mengasah pisau, air yang direbus juga sudah mendidih. Kakak menuangkan air mendidih ke dalam botol air yang dia bawa. Setelah meneguk beberapa teguk, dia mengambil pisau untuk diasah, dan pergi untuk berpatroli. Di luar, dia memasang banyak jebakan. Dia memeriksa apakah jebakan ini menangkap mangsa. Jika tidak ada yang tertangkap hari ini, kakak tidak bisa makan. Ketika dia pergi ke sisi jebakan, kakak senang menemukan ada jejak binatang lewat di luar. Jadi, dia segera naik ke atas untuk memeriksa apakah ada kambing gunung di perangkap. Perangkap dibuat menggunakan pohon anggur untuk menganyam jaring. Meskipun tidak terlalu percaya, di sini jatuh seekor kambing gunung. Sekuat apapun dia berjuang, kambing gunung tidak bisa keluar. Tetapi, sang kakak tidak berani mendekat. Itu adalah kambing dewasa. Jika tersentuh olehnya, itu tidak menyenangkan. Sang kakak hanya bisa menggoyang jebakan dari kejauhan. Untuk menakut-nakuti kambing, membuatnya berjuang tanpa lelah. Setelah kelelahan, sang kakak membelah tanaman rambat, dan membuka jebakan. Pada saat itu, kambing gunung mulai melawan. Dia menggunakan tanduknya untuk menakut-nakuti kakak ini. Semakin dia memikirkannya, dia semakin marah. Jadi, dia meraihnya dengan tali dari belakang, dan mengikat kakinya, lalu menariknya, sehingga dia terus berjuang tanpa henti. Setelah menunggu beberapa saat, kambing itu kelelahan. Kakak menggunakan tali untuk mengikat kepalanya. Saat itu, kambing gunung sudah hampir mati kelelahan, dan benar-benar akan berubah menjadi daging di meja makan. Membiarkan kakak untuk memotong daging sesuka hati. Sang kakak beberapa kali mengkonfirmasi bahwa sama sekali tidak ada ancaman. Kakak mengambil pisau dan mengarahkannya ke kambing itu. Kambing tampaknya tahu nasibnya, berjuang untuk yang terakhir. Tetapi dia tidak berdaya. Setelah kakak memukulnya beberapa kali, dia benar-benar berhenti berkelahi. Kambing gunung ini cukup besar untuk dimakan dalam waktu yang lama. Beberapa hari ke depan aku bisa tinggal di rumah tanpa keluar. Dan tanpa kelaparan. Sang kakak meletakkan keempat kaki kambing gunung dan mengikatnya. Kemudian, membawanya di atas kayu, melewati perut dan tetap menempel di kayu. Sang kakak yang menarik kambing gunung itu dengan mudah dan tanpa usaha adalah seorang yang jenius. Setelah dia kembali ke rumah, kakak tidak menyembelih kambing di rumahnya, tetapi membawanya ke sungai. Ini bertujuan untuk mencegah pemangsa besar mencium bau darah. Kakak perempuan itu mencuci beberapa daging kotor, lalu membawa olahan daging kambing ke rumahnya. Kakak ini juga sangat kuat. Kambing gunung dia bawa dengan ringan. Setelah kembali, kakak memotong organnya menjadi beberapa bagian, lalu ditambah bawang putih, menggunakan bambu untuk membuat sate daging panggang. Setelah menyalakan api, sang kakak mulai menyibukkan diri. Perlu membuat panggangan untuk memanggang daging. Dalam waktu singkat, menemukan beberapa bambu, dan menanamnya di tanah. Dengan sangat cepat, bentuk dasar muncul. Kakak meletakkan beberapa pohon kecil, dan mengikatnya dengan tali. Kita dapat melihat bahwa keterampilan kakak sangat terampil. Pada pandangan pertama, saya tahu dia adalah seorang profesional dengan banyak pengalaman. Pemanggang barbeque sudah siap. Kakak dengan lincah membawa kambing gunung itu ke atas panggangan besar. Di bawah rak besar juga ada rak kecil, untuk menempatkan beberapa tusuk sate. Semakin dekat daging ke api, semakin cepat tusuk sate barbeque ini matang. Setelah memasak beberapa tusuk daging, kakak kemudian membawanya ke meja bambu di tepi sungai. Menikmati setiap potong sate daging yang lezat. Di bawah sinar matahari itu, ini tampak seindah lukisan. Orang yang terbiasa dengan lalu lintas kota yang padat, akan cenderung hidup sederhana di hutan seperti ini. Semoga saya bisa melepaskan ketenaran, dan menang di hati saya. Kemudian kembali ke alam untuk itu. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak orang yang pindah ke kampung halaman. Tetapi, pada dasarnya, mereka tidak bisa bertahan lama. Setelah beberapa saat, mereka kembali ke kota yang sibuk.
dan melanjutkan kehidupan aslinya. Karena, jarang ada orang-orang seperti kakak ini, yang lebih memilih untuk tinggal di desa atau di alam.